Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Yurimbani dengan NIM 333-722-0020. Di sini, saya merupakan mahasiswi dari jurusan Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai tutorial pembuatan dashboard menggunakan tools Power BI yang saya lakukan untuk memenuhi kegiatan ujian akhir semester mata kuliah Data Warehousing. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan share screen. Oke. Pertama, saya akan membuka aplikasi Power BI-nya terlebih dahulu yang sudah saya download. Oke, membutuhkan waktu. Tunggu sebentar. Oke. Di sini saya akan membuat satu dashboard mengenai tema yang sudah ditentukan, yaitu Business Intelligence, di mana saya sudah menyiapkan satu dataset yang nantinya akan kita gunakan. Langsung saja kita klik blank report. Lalu kita masuk ke import data from Excel. Di sini saya sudah menyiapkan ada satu yaitu supermarket database yang akan selanjutnya kita olah dashboardnya. Langsung saja di sini kita open. Menunggu sebentar ya. Waktu menunggunya tergantung dengan banyak atau sedikitnya data memori data yang kita gunakan. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini hanya ada satu sheet di dalam Excel yang sudah saya buat, yaitu sheet order, di mana di sini kita bisa melihat beberapa previewnya, yang nantinya dari preview ini yang akan kolom-kolom ini yang akan kita olah menjadi dashboard. Selanjutnya langsung kita load saja. Tunggu sebentar. Baik, semuanya sudah terload dan di sebelah kiri panel di sini kita bisa melihat ada report view, ada table view, ada model view dan juga ada DX query view. Nah, di sini yang akan kita gunakan itu hanya table view dan yang tadi ya report view. Nah, report view ini yang akan digunakan untuk membuat dashboardnya, sedangkan table view ini kalau misalnya kita pengen coba buat transform data atau mungkin melihat data yang sudah kita buat atau kita ganti gitu ya. Nah, di sini kita lihat step pertama kalau misalnya kita mau mengolah data tentu saja kita harus melakukan pra-preprocessing terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah memastikan sebelumnya bahwa data yang akan saya gunakan ini sudah bersih atau sudah terformat dengan baik dan rapi. Di sini ada kategori, ada kota, ada country, ada customer name, atau mungkin eh, profit, sales, harga penjualan, atau mungkin quantity, banyaknya penjualan, gitu. Ini semuanya sudah bersih, jadi langsung bisa kita gunakan. Kalau misalkan memang ada beberapa yang belum terformat dengan baik, itu kita bisa melakukan eh, pre-processing itu di bagian transform data ya. Boleh kita klik terlebih dahulu. Nah, di bagian transform data ini kita bisa melakukan pre-processing data ya. Kita bisa mengubah apa saja yang belum terformat dengan rapi atau apakah harus ada yang dibersihkan karena mungkin kolom tidak berisikan apa-apa atau kolom berisi value null itu juga bisa kita lakukan di sini. Nah, karena data saya sudah bersih, maka dari itu tidak perlu ada yang diubah. Langsung saja kita close dan juga apply. Baik, untuk grafik yang pertama, di sini saya akan membuat income statement terlebih dahulu agar bisa dilihat ya di bagian dashboard itu apa aja sih kolom yang penting yang ada di dalam database-nya. Karena kalau misalkan kita tampilkan kepada klien itu kita tidak bisa menampilkan keseluruhan database gitu, tapi kita hanya menampilkan beberapa part yang penting saja, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pertama eh, kita bisa lihat ya di sebelah kanan, ini ada part bagian data di mana kita bisa akses seluruh database yang sudah kita masukkan. Oke, pertama di sini kita coba pakai subkategori, di mana nantinya oke, pertama ada subkategori. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kategori apa saja yang bisa kategori apa saja yang bisa kita tampilkan, yang
sudah dijual di supermarket yang tadi kita akses datanya. Oke, yang kedua di sini saya akan menambahkan quantity atau kuantitas dari penjualan para produk yang ada pada di subkategori. Oke, di sini kita masukkan quantity. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ya, ada banyak ada total masing-masing subkategori ini bisa kita akses berapa sih kuantitasnya, berapa sih penjualannya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat satu measure baru, yaitu measure revenue atau pendapatan, di mana di bagian database, terutama di kolom-kolom pada database itu, revenue tersebut belum ada. Jadi kita harus buat terlebih dahulu. Nah, pertama caranya adalah kita akses database-nya. Di sebelah kanan ini ada tiga titik yang more option. Kita klik lalu kita pilih new measure. Sebentar, nah kita pilih new measure. New measure ini sama aja kayak kita buat sebuah rumus yang dimana nanti rumusnya ini tidak akan eh, memberikan efek apapun kepada database, kecuali kalau misalnya kita membuat kolom terbaru gitu. Nah, di sini saya akan membuat rumus atau measure baru dengan nama revenue, di mana revenue ini kita gunakan rumus sum X, order, oke, order quantity dikali dengan order sales. Order sales ini merupakan harga penjualannya ya, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, maka di sebelah kanan di bagian akses kolom data itu dia akan muncul new measure atau rumus baru yaitu dengan nama revenue. Nah, setelah ini revenue kita drag and drop masuk ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini bisa terlihat ya. Oke, baik. Di sini sudah terlihat ada subkategori, ada sum of quantity, dan juga ada revenue. Oke, selanjutnya untuk income statement tidak hanya berhenti di situ, kita akan membuat satu lagi yaitu GPM atau profit margin, di mana kita sebelumnya akan masukkan terlebih dahulu profitnya atau keuntungan dari tiap-tiap penjualan. Lalu kita selanjutnya akan buat profit margin atau batasan dari keuntungan, di mana di sini biasanya itu disebut sebagai GPM. Maka dari itu kita harus membuat satu new measure terbaru. Nah, kita gunakan GPM eh, dengan satuannya persen. Di sini kita menggunakan divide, di mana GPM itu harus membagi antara pendapatan dengan profit dengan pendapatan. Kurang lebih seperti itu. Sum untuk order profit, koma, kita masukkan revenue. Tutup kurung, kita enter. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Divide sum order profit dan juga revenue. Sepertinya ada, oh salah. Kita coba enter lagi. Sudah berhasil. Di sini GPM-nya juga sudah tidak ada tanda error. Setelah ini GPM-nya kita drag and drop masuk ke dalam table. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Sudah ada tampilan yang terbaru. Oke, di sini saya akan mengubah eh, sebentar. Kita klik sum of quantity-nya. Oke, di sini sudah bisa terlihat ya tabel-tabel yang nantinya akan menjadi poin utama dari income statement di supermarket yang sedang kita buat database-nya.
Oke. Selanjutnya di sini saya akan mencoba mengubah terlebih dahulu. Saya akan merename karena kelihatannya seperti tidak enak ya. Kategori ini bisa kita rename menjadi produk yang dijual. Jadi kita tulis produk, lalu quantity, mungkin sedikit saya zoom. Oke, di sini ya, saya sudah ganti eh, sub kategorinya menjadi produk, kuantitinya juga akan saya rubah menjadi kuantiti saja. Profit juga akan saya ganti menjadi profit saja. Ini. Nah, dan terakhir ada GPM. Coba kita klik GPM-nya. Nah, di sini saya akan mengubah, kita akses dulu measure dari GPM yang terbaru, lalu kita ubah menjadi persen. Nah, jadi tadi berubah ya, di mana tadi nilainya merupakan nilai desimal, kita ubah menjadi persentase. Selanjutnya untuk measure yang quantity juga bisa kita akses, lalu kita ubah menjadi ada komanya. Sorry, ini profit ternyata. I have to quantity. Nah, sudah menggunakan koma ya agar terlihat lebih rapi. Nah, oke. Kalau sudah, selanjutnya di sini kita bisa adjust, kita bisa pindahkan ke tempat atau letakkan di eh, sesuai dengan keinginan ya. Yang penting masih ada dalam kanvas. Oke, sini sudah selesai ya. Mungkin kita juga bisa merubah style atau mungkin eh, header atau mungkin pengen menggunakan background kita juga bisa. Di sini saya akan mencoba memformatnya sedikit. Coba kita tulis income statement. Kita ubah juga fontnya, kita ubah juga nih backgroundnya biar kelihatan lebih menarik. Karena sesuai dengan namanya ini adalah dashboard ya yang digunakan untuk memberitahu kepada klien atau mungkin para konsumen tentang pemasukan atau mungkin bagaimana jalannya arus perusahaan kurang lebih seperti itu. Sini saya mencoba eh, beberapa diedit-edit gitu biar lebih cantik. Oke, cukup ya. Kurang lebih seperti ini. Oh, mungkin kita bisa akses bagian total. Hmm, total. Ya, sudah cukup menurut saya. Ini sudah sangat rapi. Nah, di sini mungkin saya akan agak lebih lebar agar semua produk dari subkategori tadi bisa terlihat. Baik, untuk statement kita sudah selesai. Selanjutnya, di sini saya akan membuat slicer terlebih dahulu agar kita bisa melihat. Karena kalau di sebelum kita buat slicer itu keseluruhan data yang ada di income statement itu yang akan terlihat. Karena di sini kita kan punya banyak ya datanya. Jadi kita ketika menjelaskan mungkin agak sedikit ribet gitu ya karena ini keseluruhan dan kita bisa membuat slicer baru atau filter ya. Jadi kita bisa menentukan mau di bulan apa sih yang ditampilkan, mau di tahun mana sih yang ditampilkan itu kita bisa. Nah, di sini kita akan membuat kolom baru.
dengan cara yang sama seperti tadi kita membuat my share, bedanya yang kita akses adalah new column. Di sini kita buat kolom baru dengan nama month atau bulan. Di sini kita format, akses order date-nya, lalu eh, formatnya mau gimana. Karena ini kita pakai month, jadi kita pakai MMM. Sorry, harusnya kurung, lalu kita enter. Nah, sudah ada ya month. Nah, satu lagi kita juga akan membuat slicer untuk year atau tahun. Dengan cara yang sama, aksesnya juga sama, yaitu menggunakan keyword format. Kita akses terlebih dahulu. Sorry, sepertinya saya salah mengklik. Kita coba cancel dulu. New column. Oke, year dengan format ordernya order date dengan formatnya year. Y4 gitu ya. Ini 4 kali. Baik, kalau sudah kita bisa eh, coba drag, sorry. Nah, di sini masih dalam bentuk table ya. Kita ganti table tersebut menjadi slicer. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Di sini kita bisa cari mana ya slicer. Oh ini, ya, sorry salah slicer. Nah, kalau sudah di bagian slicer ini kita akses dulu slicer settingnya agar berubah menjadi drop down. Nah, di sini jadi lebih rapih ya kelihatannya. Terus di bagian selectionnya kita multi selectnya kita tetap gunakan, lalu show select all juga bisa. Nah, kita coba kita pindahkan terlebih dahulu untuk mon, diperkecil saja. Jadi di sini nanti seluruh data dari bulan apapun itu bisa masuk ya. Nah, kita coba deh 1 April. Nah, nanti dia juga akan berubah. Sebentar saya zoom terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba untuk bulan April. Lalu selanjutnya kita coba untuk bulan Agustus itu profit dan juga quantity atau produk yang terjual itu semuanya berubah. Seperti tadi yang profit belum terubah, saya mau ketik dahulu profit. Harus sebentar, sebetulnya harus diangkat. Oke, sebentar. Sebenarnya kayaknya belum saya ubah. Oke, jadi di tengah headernya. Nah, ini untuk yang bagian slicer untuk bulan. Di sini masih belum rapi untuk bulan. Nanti selanjutnya kita akan buat eh, kolom untuk merapikan. Di sini selanjutnya ada slicer untuk year dengan cara yang sama, yaitu kita ubah visualisasinya dari yang tabel menjadi slicer. Lalu eh, slicer settingnya kita ubah style menjadi drop down dan juga selectionnya type selectionnya kita ubah show select all-nya juga kita tampilkan. Nah, di sini kita sudah punya 2 slicer. Sorry. Kita punya 2 slicer yang sama aja sih slicer tuh kayak filter ya. Jadi kita bisa filter misalkan untuk tahun 2013 dan bulan Desember. Nah, ini kita bisa lihat ya profitnya dari macam-macam produk, profit keuntungan dari macam-macam produk, berapa jumlah total yang terjual itu kita bisa melihat. Baik, selanjutnya kita akan membuat grafik atau chart untuk penjualan per bulan.
Kita akses dulu visualnya. Di sini ada area chart. Di sini sebenarnya penggunaan grafik ini tergantung dengan data yang ingin ditampilkan. Dan di sini saya menggunakan area chart karena saya ingin membandingkan atau ingin mengakses dua kolom data. Aduh, maaf. Tadi kepencet. Harusnya jangan akses apapun. Lalu kita klik area chat. Nah, di sini kita bisa drag and drop aja langsung. Untuk di sini untuk aksesnya itu di sini ada y-axis, ada x-axis gitu. Di mana saya di sini menggunakan y-axisnya dari tabel quantity, y-axis, selanjutnya x-axisnya dari tabel month. Sebentar, month. Nah, atau sebetulnya terbalik, coba saya balik terlebih dahulu. Kuantitinya dimulai. Nah, kok tuh, sebenarnya kebalik. X-axisnya adalah X-axis terlebih dahulu. X-axisnya adalah month dan Y-axisnya adalah quantity. Oh iya, sorry. Di sini karena slicernya saya hanya menggunakan Desember. Harusnya kita coba kalau untuk eh sales per year, sorry bukan sales per month itu kita harus akses keseluruhan bulan dari tahun tersebut. Nah, ini sudah berhasil, tapi di sini masih ada yang salah karena dilihat dari legend daripada grafik sales per year-nya ini untuk axis X-nya, untuk axis month-nya dia masih dari yang tertinggi penjualan hingga yang terendah. Harusnya kan penjualannya itu per bulan dari Januari, Februari hingga Desember. Nah, caranya di sini ada sedikit trik di mana kita akan membuat satu kolom baru namanya month 6 atau angka bulan. Caranya adalah kita buat terlebih dahulu month 6. Oke, di sini kita coba akses keyword month, lalu akses order date-nya langsung, lalu kita close. Nah, sudah ada ya month 6. Selanjutnya kita refresh atau kita masuk ke bagian table view terlebih dahulu. Di sini kita cari ada month year di mana kita akses dulu nih monthnya agar sesuai. Januari itu satu, Februari itu dua, dan seterusnya. Di sini kita sort by column, lalu akses month 6. Nah, kalau sudah, baru kita refresh, x-axisnya kita eh, remove terlebih dahulu, lalu kita masukkan month yang terbaru. Masukin. Nah, di sini sudah terlihat ya perbedaannya. Dari Januari sampai Desember, beda dari yang tadi. Nah, selanjutnya kita adjust aja sesuai dengan pengennya mau taruh di mana gitu ya. Ini saya akan taruh di bawah agar sedikit terlihat lebih sedikit menjadi highlight. Nah, saya bisa coba agak besarkan ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa adjust juga nih mau kayak gimana. Nih, di sini saya coba ganti nama title-nya jadi Sales per Year. Nah, di sini kita bisa ganti juga nih headingnya, fontnya, jenis type font type-nya, atau mungkin font size-nya, itu bisa kita ganti semua. Bisa kita adjust juga alignment-nya, atau di sini sih coba pakai header yang sama deh. Sorry. Header yang sama seperti tabel income statement. Oh, kurang. Tuh. Wait, kurang. Oke, sudah sama ya. Nah, jadi di sini kita coba kita zoom ya. Untuk bagian
sales per year. Sini kita coba akses tahun 2013 sesuai dengan slicernya. Coba lanjut kita akses tahun 2014, tahun 2015 ataupun tahun 2016. Nah, untuk sales per month-nya kita nggak bisa hanya akses satu, minimal harus dua. Kita coba close select all-nya. Nah, kalau misalkan ingin mengakses lebih dari satu month, itu kita bisa pakai eh, klik kontrol pada keyboard kita, lalu kita choose mana aja month yang mau kita pakai. Contohnya saya coba Januari dan Februari di tahun 2016. Sini ternyata ada penurunan. Kalau kita coba pakai bulan Maret, oh ternyata di sini ada kenaikan. Nah, dan seterusnya. Ini kita coba select all aja ya. Untuk tahunnya tahun 2016. Nah, di sini saya juga akan mencoba untuk, sorry, kalau misalnya mau akses atau mau edit grafiknya itu kita harus tap dulu atau kita harus klik dulu area mana yang mau kita atau chart mana yang mau kita eh, ganti atau kita format visualnya. Di sini saya sudah coba. Nah, di sini saya mau hilangkan title dari paras axis-nya. Jadi y-axis-nya. Nah, jadi tidak perlu pakai karena kita kan nantinya akan menjelaskan. Oke, di sini selain ada sales per year. Nah, selain itu di sini terlalu polos ya. Jadi kita harus menambahkan adanya detail dari sales per year ini, di mana kita bisa kasih detailnya, yaitu saya di sini akan membuat dua detail. Yang pertama ada eh, total dari penjualan atau total dari unit sales per bulannya. Selalu ada top 6 top month, sorry, top per bulan gitu. Bulan paling banyak melakukan penjualan paling banyak di bulan apa di tahun yang kita coba, yang kita akses di slicernya gitu. Pertama kita drag drag terlebih dahulu quantity. Nah, di sini eh, masih menggunakan cluster, lalu kita ubah menjadi multiple rows, multiple row card. Nah, di sini kita bisa melihat ya ada sum of quantity, di mana ini total dari penjualan keseluruhan di 2016 gitu. Nah, selanjutnya di sini saya mau coba hapus title-nya, kita jadi on title-nya, namanya jadi unit sales atau banyaknya penjualan. Selanjutnya ini masih ada ya, sum of quantity-nya atau kategori labelsnya kita off-kan. Nah, sudah selesai. Jadi sini kita bisa lihat ya, di tahun 2002, di tahun 2016 ini ada 12.503 unit atau produk yang terjual. Nah, ini kita bisa input ke dalam sini. Jadi ada detail dari masing-masing chartnya gitu ya. Nah, masih sambil diakses, kita coba ganti headernya. Boleh ini tiga aja. Fontnya kita ubah jadi UI bold. Text colornya kita ubah jadi brown. Nah, sudah gitu. Jadi kita bisa lihat ya, tahun 2016 ini ada 12.503 yang terjual. Kita coba 2013 ada 7.000. Berarti dari 2013 ke 2014 ada kenaikan, 2015 juga, dan yang terakhir ada 2016. Kurang lebih seperti itu. Ini sama ya kayak yang di sini quantity. Bedanya hanya di visualisasinya saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sesuai dengan yang saya bilang detailnya ada satu lagi adalah top one, di mana kita di sini akan membuat measure terlebih dahulu. Measure ini kita coba namakan top one, di mana top one. Nah,
selected value. Selected value-nya ini dari order month. Betul? Nah, di sini sudah terlihat ya, ada mana tadi? Top. Nah, top month. Nah, di sini udah ada top month. Sama kita juga masukin di sini. Karena ini hanya akses monthnya aja, jadi kita nggak bisa melihat nih ada apa aja sih di top month itu karena dia hanya berisikan bulan. Maka dari itu, maaf. Maka dari itu kita masukkan kolom quantity ke dalam y-axis di topmon tersebut. Di sini kan kita lagi akses nih si topmonnya. Kita masukin quantity ke y-axis. Nah, jadinya sudah ada. Lalu ini karena masih cluster, kita ubah jadi multi row. Nah, di sini kita bisa melihat ya adanya eh, perbedaan dari yang tadi gitu ya. Oke. Oke, baik. Jadi di sini kan di Topmon itu belum muncul ya. Jadi bulan apa sih yang penjualnya itu terbanyak? Jadi kita harus pakai di filternya terlebih dahulu. Di sini di filter tuh masih cuman ada dua, yaitu quantity dan juga Topmon. Kita belum masukin mon ya. Maka dari itu kita drag aja monnya masuk ke dalam filter. Nah, di sini filter type-nya adalah top N dengan jumlah top per bulan itu hanya satu dan kita by value-nya itu diisi sama quantity. Quantity-nya kita drag and drop aja lalu kita apply filter. Nah, kalau sudah ter-apply kita bisa lihat ya di bagian top mana itu sudah muncul bulan apa sih yang tertop gitu yang paling bagus penjualannya. Kurang lebih seperti itu. Close aja. Lalu di sini kita kecilin sesuai dengan keinginan kita aja masing-masing. Sini saya mau drag masuk ke sini. Nah, lalu labelnya sudah off. Kita coba value-nya cards tadi. Kita ganti deh. Jadi ini sorry warnanya ya jadi biar dulu. Sorry. Hmm, nah, oke. Mau disamakan juga bisa sebenarnya. Kita samakan aja ya. Di sini unit cells itu typo ya. 14. Kita coba hover lagi di curves-nya di 14. Sepertinya sudah besar ya. Oh, nggak usah deh. Kita jadi cukup di 12 aja. Nah, jadinya kita samakan aja. Nah, jadi detail untuk chart sales per year ini sudah selesai ya. Kita bisa lihat nih eh, penjualan di tahun 2016 itu tertinggi ada di bulan November. Betul nggak sih? Kita coba over ya. Ya betul, ada di 1840 produk yang terjual gitu. Coba kita ubah ke 2013. Nah, di 2013 juga di bulan November sama. Selanjutnya di bulan 2014 juga ada di bulan November. Di 2015 juga ada di bulan November. Jadi itu betul ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan membuat chart yang sama, tetapi bedanya kalau ini sales per year, nah ini kita pengen tahu nih profitnya gitu tuh. Eh, Semuanya sama, tapi ini sales per profit gitu. Jadi kita cukup klik kontrol, pencet kontrol di keyboard, lalu kita, sorry salah, kontrol terus kita, karena ini benar-benar sama persis, tapi kita cuma pengen tahu bedanya karena kalau yang ini kita pakai sales per year atau
Kayak quantity yang sekarang kita ubah jadi pakai profit. Kita coba dari unit sales yang terlebih dahulu, kuantitinya di drop, lalu kita masukkan profit. Nah, ini terlihat selanjutnya di top month-nya juga kuantitinya kita close, lalu kita masukkan profit. Nah, terus di bagian filternya juga harus kita ubah nih. Di sini sudah ada ya, kuantitinya sudah hilang, jadi cuma ada month, sum of profit, dan juga top month. Tapi untuk jaga-jaga kita cek dulu di sum of profit-nya. Di month-nya, ini dia masih pak value-nya masih pakai quantity harus kita ubah jadi profit. Nah, apply filter. Nah, jadi kita bisa lihat ya, walaupun penjualan tertingginya ada di bulan November, oh sorry, ini belum belum diubah. Satu lagi, di bagian grafiknya, y-axis-nya juga harus kita ganti dari sum of quantity kita ganti jadi profit. Nah, bisa terlihat ya perbedaannya. Yang atas ini, oh belum kita ganti. Kita ganti dulu nih title-nya. Title-nya kita ganti jadi sales per profit. Oh sorry, profit per sales. Profit per penjualan gitu. Jadi walaupun penjualan terbanyak itu di tahun 2015 ada di bulan November, tapi ternyata profit terbesar di tahun 2015 itu bukan ada di eh, bulan November, tapi profit terbesarnya ada di bulan Desember. Jadi itu bedanya ya antara grafik sales per year dan juga profit per sales. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, udah jadi nih dashboard simple kita. Lalu setelahnya hanya tinggal di adjust aja di sini. Saya pengen coba eh sorry, sorry. Nah, udah jadi deh. Kita coba lebih besarin aja ya biar kelihatan lebih pop up gitu. Sisanya ini tinggal di adjust aja sesuai dengan keinginan masing-masing. Mau bagaimananya, mau lebih besar kah, atau warnanya diganti, atau mungkin mau ditambahkan ada grafik-grafik lagi, itu juga sangat boleh. Ini sih saya coba lebih besarin biar kelihatan lebih jelas di layarnya. Nah, ini tinggal di adjust lagi aja. Gampang banget ya pakai Power BI ini. Nah, udah selesai. Sekarang saya mau coba hover keseluruhan, terus di bagian sini pengen coba pakai wallpaper. Kita coba pakai wallpaper. Di sini cuma pakai warna aja deh, saya pengen pakai warna. Lebih kalem gitu warnanya. Terus kita masukin text box, kita ketik apa ya? Business Intelligence Dashboard Supermarket Sales. Nah, kita pakai ini 4 gitu. Sorry. Kan bang. Nah, ini kita tinggal adjust aja nih warnanya mau warna apa. Sorry. Nah, kita bold deh biar lebih cakep. Udah deh, sudah selesai. Simple ya. Coba kita cek di properties, coba di title. Nah, ini background kita open. Nah, kan cakep jadinya. Kalau sedikit geser ke kanan, biar nggak terlalu gedempet. Oke, menurut saya ini sudah amat sangat jelas ya.
bisa menjelaskan tentang eh, sudah sudah lumayan komplit tuh. Nah, di sini kita bisa menjelaskan eh per tahunnya untuk tahun 2013 tuh sampai ada minus di sini bisa terlihat semuanya. Ini bisa kita lihat ya. Di tahun 2013 penjualan tertinggi ada di bulan November dengan 1.219 eh, unit yang terjual dan profitnya itu ada di angka 9,292 dolar gitu. Nah, dan ini sudah selesai semuanya. Kurang lebih eh itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan emang ada masukan, saya menerima dengan terbuka. Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.